Oke, mulai aja Gus, tapi sebelum dimulai kita ambil dokumentasi dulu yuk. Ini selagi 20 orang. Yuk on semua videonya. Ayo on ya. Udah segini aja. Yang on. Horas nggak on? Bal, oke udah. Tara nggak nih, nggak on. Fitra. Oke, Fitra on. Ajri baru masuk. Yuk langsung on. Pak Wagub. Amar mana nih Amar? Oke. Oke, arah on. Gak apa-apa, yang lagi di jalan gak apa-apa, on aja. Biar nampak. Ya, pose dong. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Coba dilihat dulu hasilnya di grup ya. Kalau ngeblur, mungkin di sini yang pakai laptop di sini siapa ya? Dewan mungkin bisa ngulang nih. Nah, soalnya aku 2 monitor jadi ngeblur. Ya sekali lagi yuk. Ayo sekali lagi. Ya Dewan bisa minta tolong Anwan. Oke. Oke, yuk. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, mantap. Makasih. Ya, langsung aja, Gus. Off audio semua. Cek, tes, dengar suara gue? Dengar, jelas. Dengar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat kita semua. Waalaikumsalam. Malam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat hidayah serta karunia-Nya kita pada malam hari ini diberikan nikmat kesehatan, kesempatan ya, meskipun masih tetap dalam keadaan daring ya, online. Kita bertemunya belum bisa secara offline, tapi insya Allah kita maksimalkan secara baik untuk pertemuan pertama kita ini atau perdana. Kemudian yang sama-sama kami hormati Ketua Umum Staf Mahasiswa Fakultas, ada Zulkodri ya, Saudara Zulkodri. Kemudian ada Wakil Ketua Umum dan beserta jajarannya. Kemudian ada Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, ada Amar yang sudah masuk ya, Saudara Amar Lohot Tanjung beserta jajarannya. Dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman Senat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan periode 2022. Baik teman-teman, di sini mungkin kita akan melaksanakan ya. Tapi sebelum melaksanakan, mungkin bolehlah dites dulu semangatnya ya. Kira-kira apa nih Pak Gub, yel-yel baru kita Pak Gub, ada nggak? Indomie seleraku. Belum ada. Coba lah Belum ada ya, pikirkan. makanya. Ada saran-saran kira-kira? Belum ya, belum terpikirkan. Oke, kita mungkin tes saja ya. Oh, ini ada. Oh, ada.
Kalau Oke, Pak Gub, ditanya, kan Pak Gub. kalau dibilang FMIPA jawabnya bermakna. Oke? Oke. Oke, cocok. Oke, ya, sesuai arahan dari Ketua Senat Fakultas MIPA, kalau dibilang FMIPA, jawabnya bermakna. Kabinet FMIPA, Pak ya? Betul ya? FMIPA aja, FMIPA. FMIPA FMIPA aja, bermakna. FMIPA aja. Oke. Oke, bisa ya teman-teman? FMIPA bermakna. Saya? Bisa. Oke. Gas Bagas. Oke. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bermakna. Bermakna. Oke. Oke, agak Oke, dikit ya. ya, oke. Itu ini ya, salam-salam dari awal kita ya, pertemuan awal kita ini. Oke, mungkin kita langsung masuk ke agenda kita. Yang pertama kata sambutan dari Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang akan langsung dibawakan oleh Saudara Zulkodri. Kepada Saudara Zulkodri dipersilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih pada Saudara MC Bagus Kurniawan. Sambutannya nggak banyak-banyak aja karena nanti saya juga mau memaparkan sedikit tentang kabinet bermakna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri walaupun nanti ada sesi perkenalan diri juga ya. Saya Zulkodri, selaku Ketua Umum Senat FMIPA terpilih periode 2022-2023. Pertama, mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tak lupa pula sholawat dan salam kita rangkaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, saya ingin ucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah hadir pada kegiatan First Impression Kabinet Bermakna periode 2022. Yang ingin saya jelaskan di sini kegiatannya adalah untuk menciptakan keharmonisan dan keakraban kita antar pengurus Kabinet Bermakna 2022 ini. Lewat kegiatan ini kita saling mengenal dan saling memahami satu sama lainnya. Walaupun masih dilakukan secara daring, semoga esensi dan maknanya dapat, ya. Karena sudah kita susun sedemikian rupa untuk teman-teman dapat pahami. Gitu. Saya terima kasih sekali lagi. Di sini masih ada yang lagi di luar, lagi ada kerjaan, lagi ada kegiatan lain, lagi di perjalanan. Saya doakan lancar-lancar, dan ini juga masih suasana tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun ini kita makin sukses, makin pintar, makin bagus kuliahnya, makin berprestasi, makin keren, dan di periode kita ini kita makin baik kepengurusan lembaga kemahasiswaan ini. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermakna. Ya, saya kembalikan. Baik. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas MIPA, Saudara Zulkodri, atas kata sambutannya. Sebenarnya tadi seharusnya duluan kata sambutan dari Ketua BPMF, namun tadi di HP saya ya, mungkin signalnya delay gitu ya. Jadi baru kelihatan ini begitu tampannya Ketua BPMF kita kan, Saudara Amar Laut Tanjung. Jadi oleh sebab itu mari sama-sama kita perdengarkan yang tak kalah kerennya ya, daripada Ketua Umum Senat Mahasiswa tadi, tak kalah kerennya ini ada Ketua BPMF, Saudara Amar Laut Tanjung, dipersilakan untuk memberikan kata sambutan. Pada Saudara Amar dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Saudara Bagus Kurniawan selaku MC kita pada malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin nggak panjang-panjang yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, mungkin perkenalan dulu. Saya Amar Laut Tanjung dari jurusan kimia ya. Salam kenal untuk kita semua. Kemudian yang pertama, selamat untuk kita semua, yaitu baik yang di Senat Mahasiswa Fakultas maupun di Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas MIPA yang telah terpilih periode 2022 ini.
harapannya semoga ke depan kita saling bekerja sama dengan baik. Nah, mungkin nggak banyak yang ingin saya sampaikan, sejalan juga dengan Pak Gub kita tadi ya, Saudara Jul Qodri. Nah, ini kan masih pertemuan pertama kita. Nah, yang intinya di sini kita ingin mempererat atau kenal satu sama lain gitu, supaya kan jika sudah kenal nanti akan memperbagus gitu, memperbaiki hubungan kita dan juga kinerjanya juga atau kerja sama kita juga akan terjaga dengan lebih baik gitu. Lupakan semua siapapun yang menjadi ketua atau siapapun yang diwakil atau apapun, kita di sini semua sama gitu. Kita dalam suatu ruang lingkup yang sama, dalam senat mahasiswa, badan perwakilan yang sama. Jadi di sini kita berharap sama-sama bekerja sama gitu. Harapannya ke depan tujuan kita itu sama-sama untuk FMIPA yang lebih maju ke depannya. Bagaimana ke depan kita ini bisa memberikan dampak, bisa memajukan aspirasi dari teman-teman kita semua, karena kita di sini adalah sebagai diberikan amanah sebagai perwakilan gitu, yang telah dipilih oleh kawan-kawan kita. Jadi untuk itu dari sini semoga hubungan kita, silaturahmi kita semua terjaga dengan baik, dan juga kita akan dapat bekerja sama dengan baik. Mungkin itu sih untuk pertemuan pertama ini, tidak panjang-panjang juga karena kita masih pertemuan pertama ya. Mungkin sekian, jika ada kesalahan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama telah kita perdengarkan ya atas sambutan dari kedua ketua umum, baik itu dari BPMF maupun dari Senat Mahasiswa Fakultas, yang sangat-sangat luar biasa ya, kata sambutan pertama ya, perdana di pertemuan perdana kita selaku lembaga mahasiswa Fakultas MIPA. Baik teman-teman, di sini sudah ada berjumlah sekitar 24 orang ya, termasuk saya sendiri mungkin. Nah, jadi di sini kita kembali tes ya semangat tadi yang di awal diberikan oleh Pak Gub kita. Ketika saya bilang FMIPA, jawabnya dengan kata bermakna. Bisa kira-kira kita tes sekali lagi? Bisa. Gas. Oke. FMIPA. Gas. Bermakna. Jadi Oke, kita tes sekali lagi ya. FMIPA. Bermakna. Oke, luar biasa ya. Udah pada makan malam nih kan? Udah. Udah ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa selalu berkabar apabila ada terjadi sesuatu di jalan atau mungkin butuh pertolongan dari Pak Gub kan, dari teman-teman yang ada di sini gitu kan. Jangan lupa berkabar. Apabila sudah sampai, kabarin, karena itu sangat penting. Oke, mungkin kita lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu perkenalan anggota lembaga mahasiswa, baik itu dari BPMF ya, dari BPMF maupun SEMAF. Mungkin untuk format perkenalannya mungkin akan disampaikan oleh Ketua Umum SEMAF. Pada Zulkodri, dipersilahkan. Ya baik. Mungkin langsung aja perkenalan, nanti ikuti aja formatnya. Nah, pertama nama ya. Perkenalkan, nama saya Zulkodri. Kemudian asal prodi Ilmu Komputer angkatan 2019 dari kelas A Ilmu Komputer 2019. Kemudian hobinya membaca dan mendesain. Kemudian ciri khas diri. Nah, ini ciri khas diri ini ungkapin aja beberapa kalimat yang menyimbolkan diri kalian. Nah, kalau saya badan saya kecil tapi suara saya besar. Udah, itu aja. Terima kasih. Oke, MC bisa dibawa aja, disuruh-suruh yang lain. Oke, terima kasih kepada Zulkodri selaku Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas yang telah membuka perkenalan diri pada malam hari ini. Mungkin kita lanjut ya ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, mana nih Pak Wagub nih? Fazri. Saudara Fazri, ada? Iya, ada. Ya, silakan, Fazri. Oke, bisa diulangi lagi tadi apa aja formatnya? Saya kurang dengar. Nama, prodi, angkatan, kelas, hobi sama ciri khas diri. Oke. Perkenalkan, nama saya Fazri Imran dari Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2019. Hobi saya berenang.
Kemudian mungkin ciri saya, mungkin saya orang yang pendiam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fazri ya. Sudah tahu ya, Fazri berarti pendiam nih. Pendiam berarti Fazri ini harus kita sering-sering ajak nih. Harus teman-teman ini yang semua nyuruh Fazri untuk maksa ngomong nih. Kalau nggak ngomong-ngomong nih Fazri ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke Syahir Sasri Habibi. Syahir, ada? Syahir? Pak Bendum? Ada di sini. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahir Sasri Habibi, asal Prodi Pendidikan Matematika Stambuk 2019, kelas C. Hobi saya membaca, tapi lebih kepada buku self-development. Terus ciri khas saya itu sebenarnya tinggi, kurus, kutilang, darat, terus jalannya cepat. Itu aja. Terima kasih. Oke ya, jangan sampai salah ya. Tandain mukanya nih teman-teman, tandain mukanya. Hidung Pak Bendum nih ada teguran pula ya kan. Oke, lanjut ya. Mungkin saya pribadi ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan. Saya dari program studi kimia angkatan 2019. Untuk kelasnya itu di kimia non-dik B 2019. Hobi itu lebih ke olahraga ya, futsal, badminton. Terus untuk ciri khas diri apa ya? Cuman ya? Ciri khas diri mungkin nggak terlalu tinggi, bisa dikategorikan pendek lah mungkin kan. Nah, terus putih, kata orang sih putih, tapi nggak tahu juga ya. Kata orang sih putih. Terus kalau teman-teman nanti saya nggak tanda dengan teman-teman dan nggak negur, banyak orang yang bilang saya sombong kadang. Nah, jadi bukan sombong ya, karena mungkin saya nggak tanda gitu. Agak-agak rabun juga sih sedikit. Nah, mungkin itu untuk dari saya. Kita lanjut ke siapa lagi ya? Di sini ada wakil sekretaris, ada nggak? Hadir nggak? Nggak hadir ya, Pak Gub? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ke bidang riset dulu, riset dari Dewan. Oke, malam teman-teman. Kenalin, nama aku Dewan. Nama panjangnya Dewan Dinata Tarigan. Dari program studi ilmu komputer angkatan 2019. Kelasnya A. Terus hobi sekarang tuh olahraga. Kebetulan aku trainer di olahraga taekwondo. Terus hobi menulis buku. Udah ada beberapa buku yang ditulis. Terus hobinya bermusik juga. Kalau komputer sih ya udah pasti gitu kan. Terus khas dirinya apa ya? Tinggi, ganteng, putih, Chinese. Ya kumisnya bisa dibilang ciri khas juga. Kemarin ikal, cuman udah lurus rambutnya, udah nggak keriting lagi. Oke, jadi aku orangnya gimana ya, orangnya santai gitu, nggak mau terikat lah sama banyak peraturan. Itu sih bisa dibilang minus plusnya juga. Karena ada orang yang memang kayak aku juga kan, nggak suka banyak aturan gitu. Tapi ya so far so good lah, masih mau dengerin apa yang dibilang sama kawan-kawan lah gitu. Itu aja kali. Makasih kawan-kawan. Oke, terima kasih Dewan. Tadi Dewan udah buat buku nih teman-teman. Mungkin bisa dibeli gitu kan. Luar biasa ya. Promosi aja. Boleh 56.000 nanti cek Gramedia. Dapat diskon nggak nih kira-kira? Dapat diskon khusus senang. Oke. Semangat terus Dewan. Kita lanjut ke ada dari bidang riset juga, dari bidang riset atas nama Tara Amalia. Ada orangnya? Ada Tara Bang. Amalia? Oke. Ada Bang. Silakan, Tara. Perkenalkan, nama saya Tara Amalia. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Stambuk 2020. Hobi saya menulis dan membaca puisi. Untuk ciri khas sendiri mungkin apa ya? Gak ribet gitu orangnya. Udah itu aja sih Bang. Oke, tadi ada hobinya membaca puisi ya? Iya Bang. Boleh nih Pak Gub, dijasuk nanti pas di PAMB kan.
jadikan hiburan, baca puisi gitu kan. Luar biasa, berarti ada penulis buku, ada hobinya baca puisi. Luar biasa, ini anak FMIPA atau anak FBS nih jangan-jangan. Kita lanjut ya, ke kali ini kita ke bidang Minfo ya, Minfo. Minfo cuma satu nih ya di sini. Teman-teman mohon di ini ya, mohon diganti, mohon di rename ya namanya. Namanya di rename sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Gub tadi ya. Oke, kita dengarkan dari Minfo dari saudari Mutiara Flower. Pada Mutiara Flower dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mutiara Flower dari Prodi Pendidikan IPA 2019A. Hobi saya membaca, kemudian saya juga suka menanam dan membuat kue. Dan ciri khas saya tuh bisa terlihat dari penampilan berkacamata ya tentunya. Dan juga kalau misalnya orang baru kenal saya, itu saya bisa dibilang pendiam, padahal aslinya enggak. Udah gitu aja. Sekian dan terima kasih. Salam kenal, Ra. Nanti kita bercocok tanam ya. Oke. Mantap, mantap. Oke. Salam kenal ya Mutiara Flower, kayaknya nggak asing nih mukanya. Oh iya lah, ada FIPA pulanya kan. Salam kenal bagus. Oke. Ada yang bercocok tanam ini Pak Gub, jagonya ya kan. Berarti kita bisa nanti lakukan pengabdian masyarakat ini. Cocok nih dibawa-bawa nih. Oke, kita lanjut ke bidang tadi karena Minfo cuma satu ya yang mengganti namanya ya, merename namanya. Oh, ada juga nih rupanya. Ada Melvi Rihata Boru Tarigan. Minfo ya ini ya. Melvi, Kak Melvi. Oh, minat bakat. Oke, karena sudah terpanggil tadi namanya Kak, silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Melvi Rehta Brutarigan, Stambul 2020, dari kelas pendidikan PSPM 20B. Ciri khas diri saya itu pendek dan banyak yang bilang mancung, ada lesung pipit juga. Kemudian hobi saya membaca. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Melvi, banyak nih yang hobinya membaca ya. Membaca apa nih ya? Membaca WhatsApp, membaca Twitter. Baca juga tuh namanya kan. Gak dibalas-balas tapi kan. Centang biru aja. Oke, ada lagi minat bakat. Oh ada Muhammad Reza. Muhammad Reza dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari Stambul 2020, Prodi Pendidikan Matematika. Sudah, Bang? Kelasnya dari mana? Kelas PSPM 20E. Hobi? Apa ya? Makan, jalan-jalan. Makan tuh keperluan. Jalan-jalan lah mungkin ya. Bisa nih, diajak nanjak nih berarti Pak Gub. Ciri khas diri, bertanda nih teman-teman yang lain. Gendut. Selain gendut, banyak nih gendut yang di Unimed. Itu salah panggil. Nggak tahu lagi, Bang. Oke. Terima kasih Reza. Mungkin teman-teman dapat diingat ya, dapat dihafal wajahnya Reza biar nggak salah negur nanti ya ketika misalkan jumpa di kampus itu kan, papasan itu kan. Oke, terima kasih Reza. Kita lanjut ke ini ada lagi mic depannya, ada Horas. Horas, dipersilakan Horas. Oke Bang, mohon maaf Bang, saya jalan, saya tidak bisa open. Selamat malam, nama saya Horas Kapolun. Saya dari Matematika Stambul 2020 kelas PSM 20A. Hobi saya kolaborasi, ciri khas diri saya tukang kritik. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Horas. Orang-orang seperti Horas yang dibutuhkan oleh negeri ini sekarang ya. Tukang kritik, namun harus benar-benar kritikannya. Oke, Horas, hati-hati ya Horas di jalan. Jangan lupa berkabar ya di grup. Ketika sudah sampai juga berkabar. Oke, kita lanjut ke mungkin ada lagi yang minat bakat mungkin? Ada yang minat bakat?
Ada? Nggak ada ya? Oke, tadi riset ini ya, riset nih baru masuk nih kayaknya Kak Faira Azahra. Kak Faira Azahra dipersilakan mungkin Kak. Selamat malam semuanya, kedengar nggak suaranya? Dengar, nggak bisa on cam Kak ya? Suaranya dengar, on cam-nya enggak. Nggak kelihatan. Jaringannya nggak bagus, tadi baru masuk mungkin tergilas tadi sama MC kita. Oke, silakan Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Fahira Zahara. Teman-teman semua bisa panggil saya Ara ataupun Fahira. Prodi dari Pendidikan Biologi angkatan 2019 dari kelas PSPB 19C. Untuk hobi nonton drakor, untuk ciri khas sering dikira galak padahal biasa aja. Dan saya kembalikan ke MC, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ara ya. Kak Ara ya, panggilannya Ara tadi ya. Oke, terima kasih pada Kak Ara. Tadi hobinya nonton drakor ya, memang agak beda ya. Agak beda dari yang lain. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke tadi riset udah ya, Minfo udah. Kita lanjut ke bidang agama. Bidang agama ada Adrian Misel. Adrian Misel apakah ada? Adrian Bang. Ya, dipersilakan. Oke, Shalom. Perkenalkan nama saya Adrian Purba dari jurusan Matematika Prodi Ilmu Komputer angkatan 2020 kelas A. Ciri khas saya badan agak tinggi dan berisi. Kemudian ciri khas saya juga rambut agak ikal. Hobi saya adalah membaca novel. Terima kasih. Oke, terima kasih Adrian ya. Adrian hobinya suka membaca novel. Tadi ada Mutiara Flower suka membaca. Tadi ada Dewan yang suka menulis buku. Luar biasa nih berarti bakat-bakat dari teman-teman di Senat ini ya. Luar biasa. Jadi saling Bakat intelektual. ya, nampak nih anak-anak FMIPA-nya nih. Oke, kita lanjutkan ke yang namanya belum disebutkan ya, yang belum juga sampai sekarang merename ya. Kita lanjutkan ada mungkin sini sudah ada yang merename tapi belum dipanggil. Ada Kak Dermawati Manik. Ada Dermawati Manik? Kak Dermawati ada? Panggilan kedua buat Kak Dermawati. Oke, mungkin Kak Dermawati lagi kendala pada jaringan ya teman-teman, atau mungkin Kak Dermanya lagi ada kegiatan lain. Kita lanjut ke Alvina Syahrini, penyanyi nih kayaknya. Ketum Amar belum kan? Iya, habis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alvina Syahrini Ginting. Teman-teman bisa panggil Vina. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika kelas kelas B angkatan 2020. Hobi saya apa ya? Jalan-jalan mungkin sama baca juga lah. Terus ciri khas saya kata orang saya supel. Gitu aja sih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Alvina tadi ya. Lagi-lagi hobinya ada membaca, ada jalan-jalan. Berarti bisa nih kita buat jalan-jalan sambil membaca nih. Ya kan? Oke. Tadi kata ciri-ciri khas dirinya pun kata orang gitu. Dia nggak tahu diri sendiri kayak mana bentuknya nih. Oke, Alvina. Terima kasih Alvina. Kita lanjut ke Pak Ketum BPMF mungkin yang sudah menunggu ya di kediamannya. Mungkin kepada Pak Amar Loho Tanjung dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Bagus. Perkenalkan, saya Amar Loho Tanjung. Kalau jurusan dari kimia, prodi juga dari kimia non-dik ya. Stambuk 2019 kelas B.
Kemudian untuk hobi sendiri ya, mungkin hobi saya lebih ke dengerin musik sih, dengerin musik aja. Tapi bermain musik nggak bisa, cuman dengerin. Kemudian untuk sebagai ciri khas, mungkin ciri khasnya brewok, itu aja sih. Pakai kacamata, siap. Mungkin kalau secara sifat banyak bicara, itu aja sih. Kembali kepada Bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih Amar. Oke ya, ditandain ya mukanya ya, teman-teman. Di mana tadi kata beliau ciri khasnya itu salah satunya adalah banyak bicara ya. Hati-hati nih dengan Amar nih, banyak bicara nih. Jadi kalau baik-baik ahli bicaranya bahaya juga ya kan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut ya ke siapa sekarang ya. Oke, kita panggil ulang mungkin Kak Dermawati. Apakah sudah berada di dalam ruangan Zoom meeting? Sudah bisa? Dermawati Manik. Bagaimana? Iya, saya. Oke, silakan Kak. Sebelumnya suara saya jelas. Jelas. Baik, selamat malam. Sebelumnya selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan visi terus putus-putus ya suaranya? Atau di aku aja nih? Putus-putus ya? Putus-putus. Oke, mungkin Kak Darmani, karena Kak Darmani mengalami kendala ya, mungkin untuk khusus Kak Darmani aja nih ya, untuk khusus Kak Darmani pula kan, Dermawati Manik, untuk khusus Kak Dermawati, boleh lewat room chat aja Kak ya? Room chat aja, khusus Kak Dermawati, yang lain yang belum saya panggil, ya diusahakan untuk bisa on mic dan juga on cam ya. Kita lanjut mungkin ke Winanta Sitanggang, ada orangnya? Winanta Sitanggang. Panggilan berikutnya Winanta Sitanggang. Ada? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke Fitrah Wahyuni Surbakti. Ada orangnya? Ada. Oke, silakan Fitrah. Oke, terima kasih Pak Sekretaris. Jadi perkenalkan, nama saya Fitrah Wahyuni Surbakti, Prodi Pendidikan Matematika Stambuk 2019, lebih tepatnya kelas A. Hobi saya, kalau dibilang ini hobi, nggak tahu lah bagi orang ya. Hobi saya itu adalah tidur. Terus saya juga suka jalan-jalan dan skate drawing. Nah, lalu, jangan ketawa dong, Pak. Baru ciri khas saya itu, saya orangnya, mungkin sekali jumpa nanti bakal kenal kok sama saya. Wah, keren hobinya. Makasih ya, Dewa. Udah itu aja dari saya. Selamat malam. Oke, terima kasih Fitra ya. Hobinya luar biasa ya, di luar dugaan ya. Mungkin karena efek online itu ya, daring ya. Dia bawaannya mau rebahan ya gitu. Jadi lama-lama jadi hobi gitu kan. Oke, kita lanjut. Tadi udah Kak Fitra udah, kita pindah ke sekarang Kak Francisca Saputri. Ada? Francisca. Francisca Saputri ada? Apakah ada konfirmasi di lewat room chat? Ada, katanya jaringannya susah. Oke. Oke, Kak Francisca boleh lewat room chat aja. Kita lanjut ke Iqbal Mustafa. Iqbal Mustafa ada? Ada. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Mustafa.
dari Prodi Pendidikan Biologi kelas C Stambuk 2020. Hobi saya nonton anime juga bisa, juga berenang, jalan-jalan. Ciri khas saya tinggi, agak berisi, dan perut lumayan bahagia. Sekian. Oke. Lengkap ya di sini, lengkap, sungguh-sungguh lengkap sekali. Ada yang suka drakor, ada yang suka anime, mantap-mantap. Kita lanjut ya. Sekarang ke tadi Iqbal udah, kita lanjut ke Laura Silalahi ada? Ada. Oke, silakan. Sebelumnya suara saya kedengaran. Kedengeran, Laura. Kedengaran, tapi wajahnya nggak nampak nih. Oh iya, sebelumnya kamera saya sedang bermasalah nih, jadi izin off-cam ya. Waduh, Oke. sayang kali. Yaudah sayang, lanjut. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Laura Marsolina Silalahi. Saya dari Prodi Kimia, jurusan Kimia Nondik, angkatan 2020. Saya dari kelas diri saya tinggi, rambut lurus, dan badannya agak berisi tapi nggak gendut. Hobi saya yaitu makan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Laura. Tadi hobinya apa, Laura? Makan. Makan, iya. Makan hobi dah sekarang ya. Oke, kita lanjut. Tadi Laura udah, ada di bawahnya Laura di HP saya ya. Di bawahnya Laura itu ada nama Mengasihi Holong Raja Guguk. Ada orangnya? Mengasihi. Tadi Kira-kira? konfirmasi lagi di jalan sih. Oh ya, oke. Mungkin nanti Mengasihi akan nyusul aja lewat dari chat ya, room chat. Oke, udah semua ya kira-kira? Tahu ada yang belum dipanggil? Udah semua ya? Yang di dalam Melvi udah. Bang, belum bang. Siapa tuh? Reja. Reja belum. Belum ada panggil bang. Oke, Reza mana Reza nih? Nggak nampak namanya di sini. Reza Nanda ya. Ya, Reza Nanda. Dan Ya panggil. bang. Oke, silakan Reza Nanda. Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reza Ananda Hatmi dari Prodi Ilmu Komputer. Untuk hobi sama ya dengan Pak Gubernur kita, editing, nonton, traveling, hobi saya itu. Dan untuk ciri khas, tinggi, putih, kurang lebih 175 lah. Oke, kasih. Oke. Detail sekali ya. Tadi stambuknya belum disebut kayaknya. Oh iya bang, Stambuk 2020. 2020. Reza Nanda. Kayak nggak salah, kayak pernah dengar gitu namanya. Alumni mana Reza dulu SMA? Sama gitu bang. Oh kan, betul kan, positif udah. Kayak pernah dengar gitu. Wah, ketos ya dulu ya. Oke, udah semua kan? Udah dipanggil semua kan, teman-teman? Ada yang belum? Melvi udah, Kak Melvi udah? Sudah, Bang. Sudah ya, oke. Oke, sudah semua. Kita sudah melewati rangkaian acara ketiga ya. Kita lanjut kepada rangkaian acara berikutnya. Kembali diingatkan, tolong dihafal ya wajah teman-temannya agar nanti ketika bertemu di kampus nggak lupa lagi gitu ya. Ketika ditegur, siapa nih negur gitu kan. Jadi nggak salah orang juga mau negur kan. Oke. Kita lanjut di agenda keempat atau acara keempat, yaitu pemaparan kabinet yang akan dibawakan langsung atau dipandu langsung oleh Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Saudara Zulkodri. Mungkin dipersilakan pada Saudara Zulkodri. Zulkodri. Oke.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, Waalaikumsalam. saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam sebuah organisasi perlu adanya perencanaan yang masif, terstruktur, dan sistematis. Dan bagi saya, grand plan adalah sebuah solusi untuk menjalankan sebuah organisasi itu lebih baik lagi. Nah, sebelum kita masuk, saya ingin memberikan sedikit pengantar dari lembaga kemahasiswaan itu sendiri. Dan sebenarnya kawan-kawan paham nggak sih bahwasanya SMAP dan BPMF itu adalah sebuah lembaga kemahasiswaan? Nah, ada nggak yang selama ini ngira bahwasanya SMA dan BPMF itu di luar dari lembaga kemahasiswaan? Ini kita santai aja ya. Boleh juga nanti masukan dari kawan-kawan menyela tiba-tiba juga boleh gitu. Bukan menyela sih, instruksi gitu. Tiba-tiba juga boleh. Nah, ada nggak di sini yang sebelumnya nganggap SMA dan BPM itu UKM atau SMA dan BPMF itu apalah coba? Ada nggak? Nggak ada ya, berarti udah duduk semua ya. Bahwasanya SMAP dan BPMF itu adalah lembaga kemahasiswaan. Nah, di sini saya memakai kata yang universal ya. Jadi perlu dinotis ya, diingatkan ini semua lingkupnya adalah fakultas. Walaupun saya gunakan bahasa yang universal, tetap kita berpikir yang saya terangkan itu untuk lingkup fakultas kita. Baik, jadi lembaga kemahasiswaan itu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, atau gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional, serta visi dan misi institut perguruan tinggi itu sendiri. Nah, saya di sini ya, ini kemudian masuk ke pengertian selanjutnya nih, SMA dan BPM. Nah, ini tiap kampus punya pengertian yang berbeda-beda dan di kampus kita sendiri ya. Nah, sebenarnya belum ada dokumen atau apapun landasan yang menyebutkan pengertian ini. Tapi ini didasari dari pelaksanaannya selama ini ya. Dan selama ini pelaksanaannya mendeskripsikan lembaga itu adalah SMA merupakan badan eksekutif dalam lembaga kemahasiswaan. Fungsinya untuk badan pelaksana program-program kemahasiswaan. Nah, jadi dia sebagai badan pelaksana. Nah, itulah kunci dari eksekutif yang seperti kita tahu sendiri ya. Eksekutif itu pelaksana pemerintahan. Nah, kemudian BPM. Nah, di BPM memang di mana-mana pengertiannya di kampus di mana-mana legislatif. Nah, namun yang rancu adalah lagi-lagi SMA. Dan ini yang pengen kita buka ruang diskusinya. Kita pengen buka ruang diskusinya dengan kawan-kawan SMA yang lain, SMA universitas maupun BEM di luar gitu, tentang hal ini gitu. Nah, sebenarnya itu SMA itu kalau di luar-luar itu badan legislatif, tapi entah kenapa di kampus kita itu dia eksekutif dalam pelaksanaannya. Dan sebenarnya sih kalau kita melihat sejarah, sebenarnya SMA itu adalah bentuk jadul dari BEM. Nah, jadi tiap tahun itu Permendikbud itu berganti-ganti tentang keorganisasi atau kelembagaan mahasiswa. Nah, itu berganti-ganti dan yang terbaru sebenarnya adalah BEM bentuknya. Namun sampai saat ini kampus kita sendiri belum update gitu dan ini mungkin adalah proses yang panjang. Oke, kembali kita ke BPM. Nah, BPM ini badan legislatif ya. Nah, dalam lembaga kemahasiswaan, nah fungsinya itu pengawasan, ya, yang diawasi itu kebijakan, peraturan-peraturan selama ini yang menyalahi kode etik segala macam. Dan lagi-lagi sebenarnya kalau mau diawasi juga apa yang mau diawasi? Karena kita nggak punya landasan, kita nggak punya pedoman dan lain-lain. Kemudian juga mengawasi anggaran apa yang mau diawasi? Kita nggak punya anggaran. Kemudian juga mengawasi program, mengawasi program mungkin sebagai pengkritiknya SMA selama nanti melakukan kegiatan-kegiatan. Itu cuman doang yang ada gitu kan. Nah,
Sisanya kayak kebijakan apa gitu. Kemudian juga anggaran apa yang mau diawasi. Dan insya Allah selepas ini kita akan memahami tujuan saya dalam membuat ini gitu. Nah, landasan sebelum kita masuk lagi, ini adalah landasan paling akhir setelah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ini adalah landasan atau asas yang kita gunakan sebagai lembaga kemahasiswaan. Itu merupakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 155 tahun 1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Dan sebagai mahasiswa, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengetahui apa yang kita lakukan dan landasan apa yang menjadi pedoman kita, dan inilah dia. Kemudian saya izin memperkenalkan kabinet bermakna, yaitu Kabinet SEMA, ada salah ketik, dan BPM FMIPA Unimed 2022. Ini merupakan kabinet yang mengutamakan nilai kebermaknaan dalam setiap partisipasi, setiap peran, dan setiap tindakannya. Memiliki prinsip kebermaknaan dan menjunjung tinggi prinsip tersebut. Dan kawan-kawan, prinsip ini adalah prinsip yang akan kita bangun sendiri nanti. Dan sampai saat ini belum ada saya susun, dan semoga nanti ke depannya kawan-kawan bisa sama-sama kita membuat prinsip tersebut gitu. Prinsip-prinsip kebermaknaan tersebut. Oke, kita masuk ke filosofi logonya ya. Nih, kawan-kawan udah lihat logonya ya. Nah, di sini ada sayap. Nah, ini autornya saya sendiri ya. Ini ada 4 helai sayap kanan yang membentang melambangkan kabinet bermakna, itu mewakili 4 jurusan yang ada di FMIPA. Ada matematika, fisika, biologi, kimia. Universitas Negeri Medan ya pastinya. Akan menebarkan kebaikan, karena arah kanan itu cenderung akan arah-arah kebaikan gitu ya, positif nilainya, yang dapat bermanfaat bagi sivitas akademika. Kemudian kata bermakna dalam berperan. Ini sebenarnya cantik sih tulisannya, cuman kayak sesuai dengan yang di logo. Cuman ini kayaknya karena saya render ke PPT, jadinya kayak gini. Untuk font stylenya itu kita pakai Popin ya, dan ini akan menjadi personal brandingnya kabinet bermakna ke depannya di sosial media, di seluruh sosial medianya. Nah, Popin's Bold ya, Popin's Bold sama Humble Hearts. Yang Humble Hearts itu yang dalam berperan nih, hashtag bermakna dalam berperan. Nah, itu fontsnya Humble Hearts. Jadi ini melambangkan ketegasan dan melambangkan ketenangan. Nah, jadi kabinet bermakna memiliki keseimbangan ya. Karena dari awal itu kita ingin sustainable ya. Nah, keseimbangan dalam setiap keputusan sebagai wujud kebijaksanaan. Kemudian 3 warna. Di sini kan ada, kita menggunakan 3 warna ya. Nih, di logo. Dan ini juga akan menjadi personal branding kita di sosial media sampai 1 periode ke depan. Nah, ini kenapa 3? Karena itu melambangkan Tridharma perguruan tinggi. Sesuai dengan pengertian lembaga kemahasiswaan tadi, dia harus dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan dari perguruan tinggi di Indonesia. Nah, dan Indonesia memiliki Tridharma perguruan tinggi Indonesia. Nah, untuk warna kuning itu melambangkan FMIPA seperti matahari sebagai salah satu pusat pencerahan atau sumber ilmu di Unimed. Kabinet bermakna memaknai kuning sebagai penelitian dan pengembangan. Nah, di dalam Tridharma ada penelitian dan pengembangan kan. Kemudian warna virus. Nah, ini seperti warna almet. Nah, ini juga warna batu mulia. Almet kita ya, almet kebanggaan kampus kita yang dikenal pencetak guru bangsa ya, Unimed. Kemudian juga kabinet bermakna memaknai warna virus ini sebagai simbol pendidikan dan pengajaran. Dan dalam Tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan dan pengajaran. Kemudian warna merah melambangkan pengabdian yang penuh cinta dan perjuangan. Nah, warna merah ini banyak ya maknanya ya, ada makna positif dan negatifnya gitu kan. Tapi yang jelas cinta dilambangkan warna merah, perjuangan darah itu dilambangkan warna merah.
Dan kabinet bermakna memaknai warna merah ini sebagai pengabdian pada masyarakat. Dan dalam Tridharma perguruan tinggi, pengabdian pada masyarakat itu masuk. Oke, next ada moto tadi kata bermakna dalam berperan. Nah, ini artinya itu adalah dalam setiap peran, partisipasi, dan program kerja yang dilakukan kabinet bermakna itu harus memiliki kebermaknaan. Karena setiap hal yang kita lakukan tidak boleh sia-sia atau bernilai normatif saja. Nah, saya ada sedikit quotes di sini kan. Not an ordinary cabinet, but a meaningful cabinet. Gitu. Tidak sekedar kabinet, bukan kabinet biasa, tapi kabinet kebermaknaan. Kabinet penuh makna. Nah, ini quotes dari saya sedikit untuk menambah motonya. Nah, mungkin sebelum masuk mungkin ada saran dari kawan-kawan, ada kritikan atau ada tanggapan. Sebelum next. Ya, ada nggak? Nggak ada ya? Oke, MC juga boleh nih nanya-nanya ke atau apa. Udah keren sih Pak Gu. Oke, makasih. Visi. Nah, ini kita masuk ke visi kita ya sebagai lembaga kemahasiswaan. Nah, ini sesuai visi saya saat kampanye juga. Ini ingin mewujudkan lembaga kemahasiswaan FMIPA Unimed sebagai ruang penuh makna untuk bergotong royong menuju mahasiswa FMIPA Unimed yang berdaya. Intinya, kita ingin lembaga kemahasiswaan ini, SMAF dan BPMF kita ini tidak normatif lagi kegiatannya. Dan itu kita lakukan secara bergotong royong yang harus bersama-sama, tidak individual lagi. Dan dari hal itu dapatlah kita hasil mahasiswa FMIPA yang berdaya. Kenapa berdaya? Kenapa tidak tidak menjadi mahasiswa yang prestatif, tidak menjadi mahasiswa yang lain-lain gitu. Karena berdaya ini mahasiswa itu nggak akan bisa masuk ke dunia kerja kalau dia nggak berdaya. Berdaya itu maknanya dia punya skill, dia punya pengalaman, dia punya ilmu. Nah, yang seperti itu yang ingin kita wujudkan. Kemudian misi. Sorry, kan saya pindah ya. Nah, kemudian misi. Dalam 3 poin aja sih misinya. Keluarga FMIPA, sehat dan inklusif, iklim progresif. Nah, di misi yang pertama itu keluarga FMIPA. Kenapa kita bilangnya keluarga FMIPA? Karena di sini kita ingin menciptakan lingkungan kekeluargaan antar sivitas akademika FMIPA Unimed lewat pelibatan mahasiswa dalam agenda-agenda penting fakultas. Nah, ini yang pengen kita buat perubahan di sini. Karena selama ini partisipasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan fakultas itu sedikit. Nah, misal nih kayak open recruitment untuk kepanitiaan, nah itu yang seperti itu akan kita lakukan gitu. Kemudian sehat dan inklusif. Ini membangun lingkungan fakultas yang sehat dan inklusi lewat program FMIPA Sehat dan FMIPA Inklusif. Ini sebenarnya kunci dari kata kebermaknaan itu sendiri. Bermakna itu harus juga inklusif, dan inklusif ini dia adalah lebih terbuka terhadap semua golongan, tidak melihat latar belakang, dan cenderung dalam penghargaan terhadap orang disabilitas juga sih. Cuman inklusif dalam pengertian kita adalah itu tidak melihat latar belakang. Jadi apapun dia gendernya, kemudian agamanya, kemudian sukunya, semua harus punya keterlibatan dan punya kesempatan di sini. Dan itu yang ingin kita angkat di FMIPA. Kemudian juga FMIPA yang sehat adalah FMIPA yang bebas kawasan tanpa rokok ya. Dan juga kalau bisa FMIPA yang sehat, FMIPA yang peduli terhadap isu lingkungan. Kenapa selama ini kita nggak, kalau ada yang sakit-sakit, kita mau kemana gitu kan? Ke UPT kesehatan kah? Nah, kenapa FMIPA nggak punya UPT kesehatan sendiri gitu? Nah, yang seperti itu gitu. Kemudian dan juga kan kenapa kata sehat lagi, karena kedepannya isu kesehatan itu makin disoroti dan makin tinggi
apa ya, statistiknya gitu, dan kita harus sebagai mahasiswa harus aktif dan terjun di sana. Kemudian iklim yang progresif, dan ini memang sesuai juga dengan programnya fakultas ya, itu harus membangun iklim mahasiswa yang progresif terhadap perkembangan dunia lewat pembentukan kelompok-kelompok diskusi dan kompetisi-kompetisi ilmiah. Nah, ini jelas jadi poin utama ya, makanya saya masukkan dalam misi. Dan iklim progresif ini yang mesti kita bangun di organisasi kita terlebih dahulu ya, lembaga kita terlebih dahulu, baru ke kawan-kawan mahasiswa. Nah, makanya tadi udah perkenalan, kita udah kenal satu sama lain, dan selama kampanye kita juga udah tahu latar belakang masing-masing, punya prestasi masing-masing, dan latar belakang organisasi masing-masing, dan itu sudah cukup untuk membangun iklim yang progresif di fakultas kita. Nah, kita masuk ke bidang dan biro yang ada di Senat dan BPM FMIPA Unimed. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya sebelumnya itu tidak ada biro di dalam SEMAP dan BPM. Kemudian juga banyak bidang-bidang yang bukan banyak, memang cuma satu yang tidak diubah, yaitu keagamaan. Semua kita ubah. Mungkin kawan-kawan yang pernah terjun di Senat dan BPMF mungkin tahu kenapa nama bidangnya beda dengan sebelumnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu pengertian dari bidang. Nah, bidang itu adalah suatu bagian yang memiliki tugas spesifik dari suatu organisasi. Sedangkan biro adalah badan yang memiliki tugas khusus dari suatu organisasi. Sebenarnya tidak beda, cuman di sini saya ingin meletakkan bedanya adalah bidang itu sudah jelas, dia punya tupoksinya jelas dan anggotanya jelas, tapi biro juga jelas, namun dia itu lebih terbuka dengan pihak luar dan punya tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya adalah kenapa kita jadikan media dan informasi sebagai biro, itu karena tujuan khusus kita adalah dalam pengembangan media informasi, dan program yang kedepannya yang kita jalani itu banyak bergelut di dunia media dan informasi, dan ini perlu partisipasi yang terbuka dari mahasiswa FMIPA Unimed. Dan biro adalah lembaga yang bisa melakukannya dengan open recruitment, open volunteer, dan ini akan kita pikirkan bersama orang-orang yang ada di Biro Minfo. Nah, dan perlu digarisbawahi ya kawan-kawan, ini adalah grand plan dari saya, bukan ini bisa dijadikan acuan, bukan sebagai keputusan. Ingat, bukan sebagai keputusan bahwasanya bidang ini akan melaksanakan ini, bidang ini harus melaksanakan ini, tidak. Yang sudah keputusan, yang sudah tertulis di SK ya. Nah, jadi nama-nama bidangnya nggak mungkin kita ubah lagi juga. Nah, mungkin nanti ke depannya ini ada penjelasan proja, target-target segala macam. Itu nggak bisa jadi keputusan, tapi itu adalah rekomendasi dari saya. Makanya tadi di grand plan di cover PPT-nya itu muka saya, karena itu melambangkan kalau ini adalah isi pikiran saya gitu. Jadi bukan untuk dijadikan keputusan, tapi bisa dijadikan acuan saja. Oke, masuk kita ke bidang minat dan bakat. Nah, dalam pengertian saya, minat dan bakat itu merupakan bidang yang berperan sebagai penyedia wadah aktualisasi potensi minat dan bakat mahasiswa, baik di bidang pendidikan dan keilmuan, olahraga, serta seni dan budaya. Saya hanya membagi 3, yaitu keilmuan, olahraga, dan seni dan budaya. Dan ini goals-nya itu pembentukan komunitas kecil mahasiswa sesuai minat dan bakatnya, seperti komunitas tari, komunitas futsal, komunitas paduan suara, komunitas lomba yang direkomendasikan oleh Kemdikbud kalau misalkan. Nah, dan kenapa harus ada komunitas tari, komunitas futsal, komunitas paduan suara? Nah, kita melihat juga perkembangan selama ini, dan selama ini kita buat kegiatan gitu kan, kayaknya nggak afdol kalau nggak ada tarian penyambutan, tarian apa segala macam kan. Nah, selama ini kalau kita pakai UKM tari gitu kan, UKM tari
pertama mereka juga nggak banyak anak FMIPA, terus juga mereka bayarannya mahal. Nah, kenapa kita nggak bentuk komunitas tari kita sendiri gitu? Orang-orang yang punya waktu bebas kapan aja mau latihan, tapi nanti waktu mau tampil dia siap untuk tampil di acara-acara kita gitu. Dan saya rasa perlu gitu dibentuk komunitas tari. Kemudian komunitas futsal juga, kan ada juga event-event di luar di HMJ lain gitu kan. Nah, cuman ini sebagai rekomendasi aja sih. Kemudian komunitas paduan suara juga seperti itu. Di kegiatan-kegiatan kita juga. Kenapa fakultas kita nggak punya himne fakultas gitu. Terus juga ini juga jadi ini sih catatan juga ke universitas gitu kan. Paduan suaranya kampus itu nggak pernah kita lihat menyanyikan himne universitas gitu kan di tiap-tiap kegiatan kita. Dan ini sih yang pengen kita ubah gitu. Kemudian komunitas lomba, nah itu nanti akan saya jelaskan di depan. Kemudian bidang keagamaan, ini bidang yang berperan sebagai penyedia wadah aktualisasi kerohanian mahasiswa. Lebih dari itu dia juga menjadi pemangku dari kepentingan keagamaan mahasiswa kayak hari besar dan lain-lain. Nah, ini ada goals-nya ya. Nah, ini targetnya itu pelaksanaan perayaan hari besar agama. Ini kalau bisa tuh kayak tiap perayaan hari besar agama itu kita buat gitu. Nggak usah besar-besar ya, yang penting kita punya partisipasi di sana, kita laksanakan gitu. Kemudian juga mading rohani. Nah, ini yang ingin kita buat juga. Mungkin kalau kawan-kawan yang Islam kan bisa letak madingnya di musola. Nah, kawan-kawan Kristen mungkin bisa di dekat sekret, mungkin kalau ada sekretnya ya, atau di dekat sekret HMJ bisa juga. Mading-mading yang berisi informasi-informasi kerohanian. Tujuannya ya buat mahasiswa itu nggak lupa sama Tuhan. Kemudian juga penggerak silaturahmi keumatan. Nah, selama ini kan kita bukan untuk mengkotak-kotakan, tapi silaturahmi antar agama itu penting. Dan itu yang ingin kita wujudkan nanti ke depannya. Mungkin di bidang agama ini bisa dijadikan rekomendasi ya. Seperti itu juga tadi di minat dan bakat. Kemudian riset dan pengembangan. Nah, ini menurut hemat saya sendiri sebagai penyedia data melalui riset yang dilakukan serta melakukan pengembangan. Nah, di sini targetnya itu proposal PHP 2D ya. Nah, PHP 2D itu kan eventnya UKM dan lembaga kemahasiswaan kayak BEM, SMA juga kan. Nah, dan ini yang pengen kita ikutin dan kita jebolin. Kalau bisa di periode kita semapnya itu lulus PHP 2D. Nah, dananya lumayan gitu. Mungkin di sini kawan-kawan udah pernah ada yang ikut UKM-nya. Setahu saya tahun lalu itu UKMI itu Siva ada nggak masuk sini? Itu dapat hampir 40 juta nggak salah. Nah, sayang sekali tahun lalu semaf kita nggak mau partisipasi gitu kan. Nah, makanya kalau bisa nih kita juga didukung sama WD3 untuk ikut seperti ini. Kemudian juga pembuatan dokumen kebermaknaan. Nah, apa itu dokumen kebermaknaan? Tadi sudah saya sedikit singgung soal kebijakan, peraturan, landasan. Nah, itu yang pengen kita buat. Karena kedepannya organisasi ini tuh harus punya landasan dong, harus punya asas dong, harus punya landasan pokok. Nah, dan dokumen kebermaknaan ini nantinya sebagai wujudnya. Dan ini akan kita susun bersama-sama, dan sebagai pionir atau penggeraknya adalah bidang riset dan pengembangan. Kemudian survei. Nah, survei ini dia sih nggak random sih, tapi itu nanti dilakukan sesuai kebutuhan. Misal kayak sekarang tahun baru itu kan udah saya share kemarin tuh yang Google Form harapan FMIPA. Nah, itu yang kayak gitu itu adalah lingkupnya riset dan pengembangan.
Oke, sosial dan ekonomi. Sebenarnya dari awal tuh saya berpikir untuk membuat bidang sosial dan lingkungan. Kemudian ekonomi itu dibedakan lagi menjadi ekonomi dan kreatif, ekonomi kreatif, ekraf. Namun karena kita keterbatasan anggota juga, kita hanya jumlahnya 15 per per lembaga. Jadi saya satukan aja sosial dan ekonomi jadinya. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya saya harap ada isu lingkungan juga di sana. Karena sosial itu mencakup lingkungan juga. Jadi akan terciptalah sustainable itu. Nah, ini dia bergerak dalam peningkatan kepekaan dan kepedulian serta penyikapan isu sosial mahasiswa. Selain itu juga menopang ekonomi lembaga mahasiswa dalam bentuk wirausaha untuk kepentingan program lembaga mahasiswa. Nah, lembaga mahasiswa itu adalah SMA dan BPM ya. Nah, targetnya itu gerakan sosial kemasyarakatan. Ini bebas sesuai yang terjadi, sesuai pengamatan kawan-kawan yang di bidang sosial dan ekonomi. Oh iya, sebelumnya aku ingin kasih tahu singkatan-singkatannya ya. Nah, kayak ini minat dan bakat itu kita singkat MIKAT. Kemudian keagamaan aja sih. Riset dan pengembangan itu RISBANG. Kemudian sosial dan ekonomi itu SOSEK. Media dan informasi itu MINFO. Masih di SOSEK. Nah, di SOSEK ini kita perlu adanya update informasi duka cita gitu. Nah, biar kita ada rasa sosialnya gitu. Bukan hanya sosial pada masyarakat luas, tapi juga di lingkup keluarga FMIPA gitu. Keluarga mahasiswa FMIPA ini sendiri. Nah, jadi kalau bisa, ini gimana caranya kita itu bisa update informasi ini. Entah mau dibuat from-nya atau mau kerja sama-sama admin FMIPA untuk berita-berita seperti itu. Misal ada dosen yang meninggal, mahasiswa yang meninggal. Nah, tapi lingkupnya masih fakultas ya. Karena kita ini sebagai lembaga kemahasiswaan di fakultas, kita itu punya garis tebal, garis pemisah antara tupoksinya fakultas sama tupoksinya jurusan. Mungkin kalau kayak orang tuanya mahasiswa, nah itu mungkin lingkupnya HMJ. Tapi kalau mahasiswanya, nah itu bisa kita fakultas. Dosen, itu bisa kita fakultas. Kemudian FMIPA KTR. Ini FMIPA kawasan tanpa rokok. Nah, ini yang ingin kita advokasiin ke depannya sama birokrasi gitu. Nanti akan saya jelaskan di depan. Kemudian wirausaha. Nah, ini kalau bisa nih bidang sosek itu kita punya usaha yang kiranya itu bisa nambah anggaran kita untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Kemudian komunitas startup. Nah, kalau tadi MIKAT itu punya komunitas-komunitas kemahasiswaan sesuai minat dan bakat, khusus sosek ini buat komunitas startup. Yang nantinya tujuannya ini saya punya pemikiran itu untuk dijadiin UKM. Nah, kalau bisa kita buat UKM, kenapa tidak gitu kan? Dan komunitas startup ini banyak yang bisa kita unggulkan. Kenapa harus ada komunitas startup? Pertama, event di Kemdikbud itu ada event lomba startup nasional itu ada. Kemudian juga startup itu juga lagi hype-nya juga kan. Dan juga itu pokoknya penting deh untuk dijadiin UKM, dan beberapa kampus juga udah punya UKM startup. Oke, selanjutnya media dan informasi. Nah, ini biro yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan kanal informasi daring, baik dalam pembuatan konten dan pengumpulan informasi. Isinya cuma 1 orang, tapi nanti ke depannya mungkin kalau saya punya pemikiran, kalau kawan-kawan yang di biro, di Minfo sepakat, kita buat open volunteer tiap bulannya, itu orang-orang bisa jadi pembuat kontennya SMA dan BPM, atau kontributornya SMA dan BPM, dan itu kita umumin tiap bulan siapa-siapa aja menjadi volunteer kita, dan mereka yang bertanggung jawab konten tiap bulannya. Tapi sebelumnya kita juga udah punya personal branding atau template yang kita kasih sama mereka. Ya sederhananya template di Canva gitu kan. Nah,
goals-nya ini update ucapan hari besar gitu ya. Ini kalender hari besar tuh kalau bisa kita udah punya. Kemudian juga website. Nah, ini pengen kita wujudin juga nih. Kawan-kawan juga dari luar bidang juga bisa ikut partisipasi dalam pengembangan website ini. Yang paling penting poinnya di website ini adalah berita ya. Nah, karena selama ini kita nggak punya berita-berita yang mempublish kegiatan-kegiatan di FMIPA gitu kan. Ya, ujuk-ujuk cuman kita minta Horas, selesainya jam berapa ya Bang? Saya lihat jadwal di grup sampai 21. Iya, mohon maaf karena tadi kita juga mulainya lama. Ini saya usahakan 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Saya selesai. Oke. Mading juga berita, itu tadi masuk ke website, kemudian video profil, kemudian juga TikTok update, kemudian relawan tadi. Ya, sudah saya sebutkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke grand plan. Nah, grand plan itu sendiri adalah perencanaan besar yang mengatur jalannya roda organisasi secara masif, sistematik, dan terstruktur dalam melihat masa depan. Grand plan menjadi rencana induk pembangunan yang berangkat dari potensi dan masalah saat ini. Nah, jadi grand plan ini dibuat berdasarkan masalah yang udah ada gitu. Nah, aku membaginya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu perencanaan dalam 100 hari kerja. Jadi dalam 100 hari kita dilantik, setelah itu kita udah jalanin ini gitu. Nah, terus nanti ada jangka panjang itu dalam 1 periode. Nah, dalam jangka pendek aku membuat 3 program. Ini rekomendasi aja ya, belum tentu kita sepakati juga. Itu ada survei dan kuesioner, kabinet bermakna belusukan, kemudian RDP rapat dengan pendapat. Mungkin survei dan kuesioner udah pernah aku jelasin. Kabinet bermakna belusukan itu kita memperkenalkan ke tiap jurusan. Nanti kita kunjungan ke HMJ, kita kenalin kabinet bermakna, siapa-siapa aja orangnya dan apa-apa aja programnya. Udah itu aja. Kemudian kita RDP. Ini RDP ini lebih ke apa ya? Karena kita lembaga yang senat, yang namanya senat, bentuk parlemen gitu. Jadi istilah-istilah untuk ininya lebih apa ya, lebih terlalu formal. Sebenarnya saya berpikir itu untuk buat kongres mahasiswa, tapi karena itu sifatnya terlalu pemerintahan mahasiswa, jadi ya udah kita buat aja rapat dengan pendapat. Jadi ini kayak forum komunikasi, kayak kita buat semua UKM, semua HMJ di FMIPA itu kita ngomong audiensi gitu di depan birokrasi. Nah, mereka dengar apa mau kita, apa pendapat kita, dan apa yang mau kita buat ke depannya. Mereka tuh harus tahu. Nah, itu dia RDP. Kemudian jangka panjangnya. Yang pertama itu komunitas minat dan bakat, dan ini adalah semua jenis lomba yang menurut saya jenis lomba dari Kemdikbud yang menurut saya bisa anak FMIPA ikuti. PKM, Gimnastik, KMIPA, NUDJ, KDMI, Filmapres Nasional, KRI, KMI, KBMI, ASMI. ASMI ini yang startup, MTQ, MN, Pesparawi, FFM, ILIDM, KIB, MP2MD. P2MD ini pengabdian masyarakat. Kemudian ada PHP 2D. Nah, ini juga tadi sudah saya singgung. Kita harus jebol proposal PHP 2D. Kemudian wirausaha. Nah, di sini rekomendasi saya untuk menjual kaos sablon kreatif. Sablon Unimed lah, entah apa-apa kita buat green campus kah, atau bermakna dalam berperan kita buat kaos. Nah, kemudian line art. Line art itu kayak gantungan kepanitiaan gitu, gantungan KKN. Tapi yang punya desain, ada tulisan segala macam. Kemudian pin, kemudian ganci, kemudian stiker. Selanjutnya ada kalender sosial media. Nah, ini lingkupnya Minfo. Nah, kalau bisa tuh dibuat kalender sosial medianya hari besar sama update kegiatan kita. Kemudian video profil. Nah, kedepannya ini kalau kita udah masuk, nanti bisa kita buat ya, ini setelah ini kita ada RTL, rancangan tindak lanjut. Jadi kawan-kawan bisa kasih rekomendasinya kapan kita mau buat video profil, kapan kita mau buat TikTok bareng kah, itu boleh aja kita buat nanti di RTL.
Kemudian TikTok update ini kalau bisa kita tuh seminggu sekali itu buat konten TikTok yang relevan lah, yang sesuai tren dan juga sesuai kebutuhan mahasiswa. Kemudian website, kemudian dokumen tadi, landasan pokok organisasi kemahasiswaan diusulkan dalam RDP. Nah ini nanti dalam RDP, rapat dengar pendapat bersama birokrasi FMIPA, kita usulkan untuk dibuatnya dokumen ini. Nah, dan ini harus dipatuhi semua. Jadi sifatnya ini kuat, harus dokumen ini, enggak dokumen sembarangan. Misal kalau kita buat di sini, SEMA dan BPM itu harus memiliki anggaran operasional yang diberikan di awal kepengurusan. Nah itu harus dipatuhi sampai periode-periode seterusnya gitu. Dan ini yang coba kita advokasi di awal-awal ya. Kemudian sekretariat. Nah kita pengen punya ruangan kita sendiri gitu. Apalagi nanti kan ada isu-isunya itu kan kita mau offline juga kan Februari. Nah, kita pengen seperti itu. Kemudian mading. Tadi udah saya jelaskan, terus advokasi FMIPA KTR. Nah, sedikit saya jelaskan ini upaya penegakan kebijakan KTR. Ini landasannya adalah PP 109 dan Perda KTR Kota Medan sendiri. Jadi di kawasan kampus itu ya memang nggak boleh merokok. Nah, kecuali di luar kampus boleh, nggak boleh ada yang rokok, nggak boleh ada iklan rokok, nggak boleh ada sponsor rokok. Kemudian FMIPA Fest. Nah ini sebenarnya mimpi dari dulu ya. Nah FMIPA Fest ini yang pengen saya jelaskan ke kawan-kawan. Jadi biar ada nampak. Kenapa saya nggak buat ada PAEB, nggak saya buat ada MTQ, itu pasti kita laksanakan gitu. Yang kayak gitu pasti kita laksanakan. Tapi ini yang akan buat kabinet dan kepengurusan periode ini itu berbeda. Nah, FMIPA Fest itu festival keilmuan yang menggabungkan antara seni, budaya, keilmuan, dan entrepreneurship dalam satu kegiatan. Nah, konsepnya sebanyak itu ya, ada seni, ada budaya, ada keilmuan. Jadi di situ kita bisa letak expo, di situ kita bisa letak pentas seni, menyanyi, atau kita ngundang bintang tamu. Di situ kita bisa buat pameran budaya, pameran apakah, kemudian di situ juga kita bisa buat gerai UMKM, dan di situ juga kita bisa buat kompetisi. Dan yang paling penting di situ kita harus buat ajang penghargaan. Nah, saya berprinsip di dalam kabinet bermakna ini harus tidak ada prestasi tanpa apresiasi. Jadi semua prestasi itu kita harus apresiasi. Nah, kedepannya kita harus update itu, segala prestasi mahasiswa itu kita upload di Instagram FMIPA, dan itu penting. Dan nantinya di FMIPA Fest itu kita kasih penghargaan kayak award gitulah, ada dan itu juga dosen juga. Dan ini untuk penghargaan itu ya, itu tupoksinya ke Risbang. Jadi Risbang kalau bisa gimana caranya itu dapat informasi-informasi seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas ya. Tadi telah menyampaikan pemaparan terkait apa-apa saja sih kabinet-kabinet ataupun bidang-bidang ada di dalam kabinet bermakna ini, terus apa sih latar belakang dari hashtag kabinet bermakna itu, terus logonya apa kan, udah kasih tahu semuanya. Mungkin ini Pak Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas, apakah kita lanjut ke apa ini RTL-nya? Lanjut ya. Oke, mungkin bisa lanjut aja langsung. Iya, jadi yang bawa RTL-nya nggak jadi Haryati, itu Reja yang bawa. Reja bisa kan? Iya Bang. Oke Bang. Oke, udah bisa Gus? Iya ya, silakan. Nah, langsung ya. Belum bisa share screen Bang. Dah.
Nah, mungkin ini udah nampak atau belum? Sedang saya share screen. Ya, nampak. Nah, jadi karena kita dari first impression inilah ya kan, supaya bentuk dari langkah awal kita itu harus ada yang namanya RTL. Nah, RTL itu jadi adalah rancangan tindak lanjut, yaitu untuk menjadi acuan kita nih setelah kita mengikuti first impression. Tadi kan udah banyak yang dijelaskan dari Pak Gub kita kan. Tadi ada dari logo, filosofinya, habis itu ada juga tadi grand plan-nya, jangka panjang, jangka pendeknya. Jadi setelah kita mengikuti first impression ini, mungkin dari kawan-kawan sekalian yang di sini bisa mengeluarkan ide-idenya untuk kita susun RTL kita. Di sini RTL kita itu ada masalah mendesak. Masalah apa sih yang harus segera kita lakukan nih, ya kan? Khususnya sebelum kita pelantikan nanti kan. Habis itu ada juga rancangan tindakan. Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan dari masalah itu? Lalu ada juga hasil yang dicapai. Nah, hasil seperti apa nanti yang akan kita capai dari rancangan tindakan kita tadi. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada saran atau idenya yang bisa disalurkan untuk RTL kita dari first impression kita sekarang. Ya, sedikit menambahkan Adinda Reza. Nah, jadi di sini kan ada RTL nih, rancangan tindak lanjut. Nah, ini apapun ide yang ada di pikiran kalian setelah kita melakukan first impression ini, silahkan tuangkan di sini. Nah, dengan format masalah apa yang ada saat ini. Kemudian ide tadi itu apa? Rancangan tindakannya apa yang kita buat? Bebas. Pokoknya mau sampai satu periode pun sifatnya nggak apa-apa gitu. Kemudian hasilnya itu apa yang pengen dicapai. Ini contoh dari aku ya. Nah, untuk masalah mendesak itu landasan pokok organisasi, ketiadaan landasan pokok organisasi. Masalah mendesaknya. Share screen ini aja, gak usah dipresentasikan. Nah, ini aja. Ketiadaan landasan pokok organisasi. Pokok organisasi mahasiswa. Pokok. Ya. Pokoknya makanya. Nah, rancangan tindakan. Pembuatan dokumen kebermaknaan. Oleh SEMAP dan BPMF. MIPA. Udah nggak usah dibuat lah MIPA-nya, pasti udah kita. SEMAP dan BPMF. Kemudian hasil yang dicapai, dokumen landasan pokok organisasi mahasiswa, dokumen landasan pokok organisasi mahasiswa. Jadi bentuknya itu sebuah dokumen landasan pokok organisasi mahasiswa. Itu outputnya gitu. Nah, mungkin itu dari aku ya. Kalau dari yang lain gimana? Bebas apapun gitu. Entah tentang almet kah, entah tentang apa gitu. Kalau nggak ada dari yang lain, coba ada sarannya. Mungkin Pak Gub, untuk RTL ini kan tidak bisa hanya ini ya, secepat mungkin gitu ya untuk muncul ide-ide dari teman-teman yang lain. Jadi mungkin dikasih waktu lah teman-teman yang lain kan, karena ada juga yang lagi di jalan kan, mungkin dia nggak tahu kan. Iya. Nah, aku ada tambahan lagi nih, Ja.
masalah mendesak itu susunan organisasi apa sih feed Instagram, susunan organisasi struktur kepengurusan SMAP dan BPMF. Feed Instagram feed Instagram struktur kepengurusan SMAP dan BPMF. Nah, rancangan tindakannya foto pakai kemeja putih close up. Ini untuk seluruh pengurus lah. Nah, sebenarnya masalah mendesaknya itu yang pertama kita nggak punya almet senat, semuanya belum punya almet senat. Kemudian juga itu pentingnya ini kan bentar lagi gitu kan susunannya. Kemudian foto pakai kemeja putih. Kemudian hasil yang dicapai feed Instagram struktur kepengurusan. Nah, jadi kalau bisa kita semua pakai kemeja putih nantinya itu untuk di post di Instagram kita ya. Nah, itu aja sih yang baru kepikirkan. Yang lain tadi kayak bagus katanya belum bisa ya. Nah, masalahnya itu sebenarnya RTL ini tuh pentingnya dibuat karena kita masih ingat masalah yang kita bahas itu yang tadi sebelum-sebelumnya kita tuangkan sekarang. Nah, itu jadi notetnya dan akan kita laksanakan ke depannya. Tapi kalau udah lewat dari kegiatan ini, udah nggak RTL lagi namanya gitu. Tapi ya udah sih, kalau nggak ada ya udah ini aja mungkin ya. Nggak ada ya? Dari Dewan nggak ada? Dari Bagus sendiri nggak ada? Kalau dari aku mungkin jas alma mater lah. Pokoknya masa kita fotonya close up pakai baju putih gitu kan. Diusahakan lah sebelum pelantikan nanti gitu ya. Jadi feed Instagramnya itu nanti kalau bisa semua teman-teman itu pakai alma mater gitu. Mungkin untuk yang tadi apa kolom pertama ini masalah mendesaknya ya. Masalah mendesak, tindakan. Oke, rancangan tindakannya. Kalau aku sih mikirnya rancangan tindakannya audiensi ke dekan. Iya, audiensi memang, tapi diusahakan sebelum pelantikan. Nah, audiensinya. Dan audiensi kan pasti harus bawa sesuatu kan. Udah kita bawa aja ini grand plan ini gitu. Sama ya kan cocok ya kan grand plan sama SK ya kan, SK di bawah nanti. Hasil yang dicapai berarti alma mater kan. Alma mater. Kalau bisa ada dana operasional juga. Tapi ini kita terlalu kecil sih kalau alma mater. Coba alma mater dan dana operasional gitu kan. Audiensinya ke dekan. Ya seminimal mungkin dapat almet di awal. Karena kita kalau melihat ke belakang-belakang itu sebelum pelantikan nggak ada dikasih alma mater. Dikasih alma mater itu menjelang PAMB. Dan sejarah paling buruk adalah tahun lalu dikasih setelah PAMB. Harusnya kan sebelum PAMB dikasih. Tapi tahun lalu enggak. Tahun lalu dikasih semuanya sih. Dikasih semuanya itu setelah PAMB. Sebelum PAMB dikasih sebagian. Ya udah, hasil yang dicapai alma mater dan dana operasional juga berarti ya. Oke. Udah cukup kali ya, nggak ada lagi. Ada lagi nggak guys? Biar dibuat di bawah. Izin bertanya pimpinan. Ya. Apakah kita punya ruangan sendiri untuk rapat, misalkan anggota SMAF gitu? Nah, ya. Untuk saat ini kita tidak punya. Apakah itu tidak bisa kita rancangkan ke depannya supaya ada tempat
untuk rapat seperti itu. Iya. Bisa. Tadi di Grandton kan kita buat juga kan. Nah, ini kita buat di RTL-nya. Boleh tuh jadi ketik ya. Alma mater, dana operasional, sekret. Tetap rancangan tindakannya audiensi kan itu kan. Berarti masuk ke RTL ketiga. Ya enggak? Iya, poinnya sama itu. Berarti sekret. Alma mater, sekret, dana operasional. Ada lagi? Ya, nggak ada berarti. Udah. Tutup aja. MC, next. Kegiatan apa lagi? Oke ya, tadi kita sudah bahas untuk RTL ya, yang barusan sama-sama kita bahas. Ada 3 poin tadi ya, yang sudah kita sepakati bersama. Insya Allah nanti akan diusahakan ya oleh Pak Gub dan juga teman-teman yang mungkin ada di Medan ya, yang bisa audiensi langsung untuk poin ketiga ya, akan dibantu Pak Gub, Ketum BPMF juga ya. Oke, kita langsung masuk ke agenda terakhir. Kita masuk ke agenda terakhir yaitu doa bersama ya, yang akan dipimpin oleh, ada kira-kira agama di sini, ada Adrian Purba. Nah, dari bidang agama. Apakah ada Adrian Purba? Ada. Oke, mungkin bisa dipimpin ya untuk doa pada malam hari ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan berdoa untuk kelancaran SMAF dan BPMF kita ke depannya. Baik, doa dimulai. Terima kasih Tuhan atas rapat yang telah kami lakukan pada malam hari ini Tuhan. Sekiranya rancangan yang tadi kami harapkan, yang telah kami tulis tadi, akan terlaksana ke depannya dan akan berguna bagi fakultas kami Tuhan. Tuhan, bimbing kami ke depannya supaya yang kami lakukan tetap sesuai dengan rencana kami yang awal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Adrian. Semoga apa yang sama-sama kita doakan tadi ya, menurut agama dan masing-masing tadinya yang dipandu oleh Adrian ya, akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya telah berhadir di rapat perdana kita pada malam hari ini. Salam sehat buat kita semua, tetap jaga kondisi kesehatan, dan insya Allah kita akan bertemu nanti kalau misalkan benar-benar offline ya, dilaksanakan perkuliahan kita untuk semester genap ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kalau ada kata-kata yang saya selaku Master of Ceremony pada rangkaian perdana kita pada malam hari ini, mohon maaf. Kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Makasih MC. Waalaikumsalam Bagus. warahmatullahi wabarakatuh. Tes magangnya. Jadi MC kita. Kasih Pak Gub. Mantap Pak Gub. PPT-nya. Sebelum kita ini lagi magang ini di mana nih, Sebelum? Lagi di Tolok. Lagi di PTPN. Ketum BPMF magang. Ketum BPMF magang juga tuh. Di mana? Iya, lagi magang ini. Di mana? Dolok Masihu. Saudara. Sama kan? Sedaerah hampir. Kau Jah, tadi lagi di mana itu Jah? Di rumah nih Bang. Di rumah. Jelek kali kamera. Mana Bang? Ini Melvin ini pasti dia pakai foto profil. Kirain OBS tadi. Ya Habibi. Makasih ya semuanya, makasih. Iya Bang. Makasih ya. Ini kan ada recordingnya. Oke Bang. Ada recordingnya, nanti aku kirim ke Google Drive Senat ya. Itu kau kirim, kau pindah, kau ini ya, kau screenshot setiap ininya, setiap acara susunan kegiatan. Ya, setiap pembahasan. Itu nanti nanti aku buat ada template-nya di Canva. Oke, makasih semuanya, makasih Mar, makasih Ja. Makasih Bang. Dua-dua, makasih ini lagi di jalan. Ya,
Makasih. Assalamualaikum. End meeting for all. Kalau end meeting for all, live aja lah, jangan end meeting. Atau masih mau dipakai besok. Sayang, 1 hari ini juga.